Halo anak-anak sekalian, selamat pagi seluruhnya ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku PB1. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari tentang globalisasi di sekitarku, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengerti dan tahu arti globalisasi ya. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia ya. Proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi adalah perkembangan teknologi dan alat komunikasi serta sarana transportasi ya. Dengan adanya perkembangan teknologi dan alat komunikasi serta sarana transportasi memudahkan kerjasama antara negara-negara ASEAN. Pada tema 1 sebelumnya, kamu sudah mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Ayo, siapa yang sudah tahu negara-negara ASEAN ya? Negara-negara ASEAN itu adalah antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, dan negara Laos ya. Jadi kepada anak kami sekalian, kamu harus tahu ya dan ingat negara-negara ASEAN beserta ibu kotanya ya. Sekarang perhatikan halaman 2 ya. Di halaman 2 ada di situ berbagai macam hasil produk ya. Hasil produk dari beberapa negara ya. Beberapa negara contohnya adalah batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru ya. Jadi itu merupakan berbagai produk dari beberapa negara ya, dari luar negeri. Jadi kepada anak sekalian, nanti di halaman 3 di situ ada sebuah artikel ya, ada sebuah artikel atau bacaan yang sudah disiapkan ya. Judulnya adalah Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia ya. Jadi anak-anak kami sekalian, di sini kamu harus membaca dulu teks tersebut mulai dari paragraf pertama sampai dengan paragraf yang ketiga ya. Setelah kamu membaca artikel itu, nanti di halaman 4 ada di situ soal ya. Ada 3 soal. Yang pertama adalah bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus melihat artikel yang ada di dalam buku ya. Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Yang ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam buku tersebut, kamu harus baca dulu artikelnya ya. Jawabannya harus berdasarkan artikel yang ada di dalam buku ya. Sekarang kita masuk ke halaman 5 ya. Di halaman 5 kamu nanti mengerjakan tugas ini di buku ya. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi ya. Jadi di situ ada dibuat bentuk kerjasama. Baru di sampingnya peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara ya. Sekarang Bapak akan memberikan contoh ya. Saya akan berikan contoh bentuk kerjasama di bidang sosial ya. Bentuk kerjasama di bidang sosial contohnya adalah kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan ya. Kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Ada juga contoh yang lain, kerjasama untuk mengatasi narkoba ya.
Baru di sampingnya peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, ya. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, ya. Peran Indonesia adalah contohnya mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam, ya. Itulah peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara, ya. Mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam. Sekarang dalam bidang budaya, ya, dalam bidang budaya di halaman 5, contohnya akan saya buat di sini adalah dalam bidang budaya bentuk kerjasamanya, ya. Bentuk kerjasamanya adalah untuk memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan sekolah, ya. Jadi maksudnya memperkenalkan negara-negara ASEAN, ya, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan sosial. Selanjutnya peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara dalam bidang budaya, ya. Contohnya memberikan atau memberi sponsor kepada seniman-seniman lokal, memberikan sponsor kepada seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga, ya. Contohnya kalau kita mengadakan pentas seni di luar negeri, maka pemerintah akan memberikan sponsor, artinya mereka memberikan dana, akomodasi, bahkan transportasi juga pemerintah sediakan, ya. Itulah untuk menjawab halaman 5. Nah, jadi kepada rekan sekalian, tugas kamu hari ini adalah halaman 4 dan halaman 5, ya. Halaman 4 dan halaman 5. Jadi kamu kerjakan dengan cermat, perhatikan, dan saya harapkan atau Bapak harapkan kamu belajar dengan baik di rumah, ya. Karena kita sudah masuk tema 4 globalisasi, ya. Saya rasa itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, ya. Saya rasa sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.